Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti, mahasiswa S2 UNP dengan NIM 2408105 akan mempresentasikan ujian mata kuliah berdata sebagai ujian akhir semester kita, dan saya mengambil data dengan menggunakan data dari Samsung itu tentang saham saham dari Samsung. Nah, yang saya hormati pertama kali itu Bapak dosen kita, Bapak Wahyudi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia. Nah, sekali ini saya akan mencoba mempresentasikannya. Itu, baik, nah ini. Oke teman-teman, kebetulan saya tadi sudah memulainya melakukan, eh, jadi, nah, seperti yang terlihat seperti sekarang ini, namun sebelum saya melakukan laporannya, saya lakukan setting dulu, yaitu untuk melihat lisensi, yaitu Fitriyanti, yang akan berlaku sampai tahun 2026. Nah, ini adalah new proses. Tadi saya sudah melakukannya, itu maka tidak saya lakukan lagi sekarang. Itu kita mulai dari dengan mengimport data. Data kita yaitu kita ambil adalah Samsung. Saham Samsung. Nih. Jadi kita kali ini membahas analisa data yang kuat ya dengan menggunakan Rapid Miner. Itu sebuah platform terkemuka untuk data science dan machine learning. Eh, Tentu kita melihat di slide pertamanya, kita mulai dengan gambaran umum dari proses ini, alur kerjanya, kemudian bagaimana kita mempersiapkan data, kemudian dilanjutkan dengan permodelan, dan nanti diakhiri dengan evaluasi kinerja dari model. Nah, setiap langkah ini dirancang untuk memastikan analisis yang komprehensif dan hasil yang dapat diandalkan. Nah, langkah pertama dalam proses ini adalah persiapan data. Ini ada dataset yang kita sebut dengan retrieve dataset ya. Ini berfungsi untuk memuat data yang akan kita analisa. Nah, setelah data kita muat, kita menggunakan select attribute ya, select attribute untuk memilih fitur-fitur yang relevan dari dataset. Kemudian dari itu ada set role untuk menentukan peran atribut ya, misalnya mana yang merupakan atribut target atau label. Nah, kemudian kita lakukan pemisahan data, yaitu dengan menggunakan operator split data. Operator ini membagi dataset eh, menjadi dua bagian, yaitu satu untuk pelatihan model, kemudian yang satu lagi itu untuk pengujian. Untuk pengujiannya. Setelah itu kita menggunakan linear regression, yaitu sebagai algoritma permodelan awal. Ini adalah model dasar yang akan kita latih menggunakan data pelatihan. Kemudian setelah kita setelah model linear ini dilatih, kita menggunakan operator apply model. Nah, apply model ini untuk menerapkan model yang telah dilatih pada pengujian. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk melihat model bagaimana model em, bekerja pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, hasil dari apply model ini kemudian masuk ke operator performance testing. Model tadi ya, performance testing. Nah, kemudian evaluasi kinerja model, operator performance testing sangat penting karena memberikan metrik evaluasi kinerja model kita seperti RMSE ya, atau Road Mean Squared Error, atau metode lain yang relevan untuk regresi. Ini membantu kita untuk memahami seberapa baik
memang itu ini untuk memahami seberapa baik model kita memprediksi ya nilai dari target. Kemudian multiply multiply operator dan alur paralelnya. Nah, kemudian ya mungkin kita lihat nih yang bagian atas ya, bagian atas operator ini digunakan untuk menduplikasi output. Nah, bagian atas output dari linear regression. Ya, ini ya. Mm-mm. Kemudian itu menggunakan model yang sama untuk tujuan berbeda atau dalam skema ini untuk memisahkan alur evaluasi antara data pelatihan dan pengujian meskipun di sini tampaknya ya lebih fokus kepada pengujian. Nah, demikian gambaran dari ini proses analisa apit miner ini. Nah, kita lihat alur-alurnya ya sudah benar semuanya, sudah menunjukkan proses ini kita dapat secara sistematis dari menyiapkan data, kemudian membangun, eh, melatih model, serta mengevaluasi kinerjanya untuk mendapatkan wawasan yang lebih berharga. Nah, kita lanjut di sini lagi. Nah, tabel kita lihat. Nah, ya kita mainkan. Nah, di sini terlihatlah label dari linear regression. Kita coba buka-buka satu dulu. Ini ya. Ini Rodman Sport ini ya. Ini semakin apa namanya? Kalau Rodman ini kan ini RMSE ya, semakin oh apa namanya? RMSE ini istilahnya tadi SE. Nah, ini kan secara namanya RMSE, kodratnya kan itu merujuk istilahnya untuk mengukur ya, untuk mengukur kesalahan prediksi dalam model regresi. Jadi mengukur kesalahan regresi. Kemudian kita lihat di sini apply modelnya, model. Kita lihat di data, statistiknya, kemudian visualnya. Nah, spesial terlihat. Nah, kita buka lagi performanya ya. Ini tadi example-nya udah tadi ya. Ini example-nya ya, kalau ini testing dan ini tadi adalah training. Nah, ini sama ya. Oh, ya. Hmm. Kemudian kita lihat tabel ini. Eh, kita coba memang membacanya dari atribut. Atribut ini ada sisi open ya, open, high, kemudian low, edge, close, eh, kemudian volume. Nah, dari pengamatan alat ini, kita menemukan bahwa volume perdagangan tampaknya tidak terlalu pengaruh ya pada harga penutupan. Nah, di tabel ini harga pembukaan, nah, harga pembukaan, eh, harga pembukaan. Di tabel ini menyajikan analisa regresi linear yang menunjukkan hubungan antara atribut dengan variabel dependen yang diasumsikan terkait dengan kinerja. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel open, low, dan high itu secara statistik signifikan yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, ditunjukkan dengan nilai p-value. Nah, p-value ya. Nah, yang bukan mendekati lagi, tapi ini nol dan ini yang mendekati nol. Secara spesifik, open itu memiliki hubungan negatif yang kuat, sementara low dan high memiliki hubungan positif ya. High dan low memiliki hubungan yang positif.
yang kuat. Di sisi lain itu volume dan edge kalau close itu tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dalam model ini berdasarkan nilai p-value. Ya, demikian eh, presentasi saya tentang tugas UAS. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf di atas segala kekurangan saya dalam penyajian ini. Saya ucapkan, saya tutup dulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.